Sobat Wasisada yang terkasih, pada tanggal 21 Oktober 2023 diadakan pentabisan gedung gereja Paroki Santo Yohanes Pembaptis Haliwen, Keuskupan Atambua, Timor Indonesia. Perayaan dipimpin oleh Monsinyur Dr. Dominikus Sakuprojo, Uskup Keuskupan Atambua, didampingi oleh Pastor Paroki, Deken Belu Utara, Deken Mena, dan sejumlah imam konselebrat. Gedung gereja yang dibangun sejak tahun 2013 tersebut merupakan hasil kerja keras umat yang telah berjuang untuk membangun gereja sebagai rumah doa. Gedung yang megah ini dibangun dengan dana hampir 8 miliar dan 90% dana berasal dari umat sendiri. Paroki itu sendiri berdiri pada tahun 2007 dengan jumlah umat saat ini berdasarkan statistik tahun 2022 9.186 jiwa yang terdiri dari 1.880 kepala keluarga. Dan dari 1.880 kepala keluarga tersebut, 90% adalah petani, 5% pegawai ASN, dan 5% lagi adalah wira swasta. Dalam hal ini, Paroki Haliwen dalam perencanaan dan kemudian dalam pelaksanaan pembangunan, mereka semua memiliki komitmen bersama, yakni semua umat harus rela memberi sumbangan untuk pembangunan gereja tanpa merasa dipaksa, dengan semangat moto yang mereka hati adalah korbanku untuk gerejaku. Bapak Uskup Keuskupan Atambua memberikan apresiasi atas komitmen dan kerja keras mereka sehingga gedung gereja Paroki Haliwen ini ditabiskan. Hari ini Sabtu 21 Oktober 2023, saya Uskup Atambua, Monsinyur Dominikus Saku, mentabiskan gereja Paroki Santo Yohanes Pembaptis Haliwen, Keuskupan Atambua, dengan menanamkan relikwi Santo Yohanes Paulus II di atas altar gereja. Dan kegiatan ini adalah realisasi dari perencanaan pastoral Keuskupan Atambua 2023 yang memberikan waktu selama 3-4 hari untuk melaksanakan dua kegiatan di paroki. Satu, pentabisan gereja, dan yang kedua, penerimaan sakramen Krisma untuk umat paroki. Kami bersama dengan umat mensyukuri rahmat Tuhan berupa kekuatan dan dorongan luar biasa kepada umat di paroki ini untuk melaksanakan apa yang dinamakan kemandirian gereja. Mereka hampir 100% menanggung seluruh biaya dari pembangunan gereja ini, yang dalam jumlahnya mendekati angka 9 miliar rupiah. Kita bersyukur kepada Tuhan karena gereja ini ditabiskan dan selanjutnya akan membantu umat untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan liturgi, peribadatan, dan kegiatan pastoral lainnya. Saya mengucapkan profisiat selamat atas tertabisnya gereja paroki ini. Semoga umat senantiasa diberkati Tuhan dan maju terus di dalam iman supaya membangun kehidupan mereka semakin cerdas, sejahtera, dan sinodal sebagaimana dirumuskan dalam musyawarah pastoral Keuskupan Atambua yang ke-9 September 2023. Berkat dan doa khusus, berkat apostolik untuk umat paroki Santo Yohanes Pembaptis. Tuhan memberkati semua. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Marilah kita mohon Bapak Uskup diucapkan menyerahkannya dalam Sejak dari 2013, kami sudah berusaha bersama-sama dengan umat untuk membangun gedung gereja ini. Tidak mudah,
Kenapa sehingga saya katakan tidak mudah? Karena memang kemampuan ekonomi di paroki ini sangat-sangat kecil, dalam arti lebih banyak petani. Tetapi berkat kerjasama, sosialisasi, pengertian, saling mendukung, saling membantu, terutama memberikan motivasi, pada akhirnya mereka yang juga berkekurangan bersedia, rela untuk memberi. Sebenarnya dengan tingkat kehidupan ekonomi umat yang begitu rendah, kami selalu berusaha untuk selalu mendorong dan terus membangun kebersamaan, motivasi bahwa kita tidak pernah memberi dari kelebihan, tapi selalu kita beri dari kekurangan. Dan setiap kekurangan yang kita persembahkan itu sangat bernilai. Karena itu kami selalu bersama semua paspor kami di seluruh panitia, DPP, pengurus Litung, pengurus KUB, selalu memotivasi umat untuk bisa memberi karena Tuhan yang telah membuat segala sesuatu untuk kita. Kebanggaan saya itu ada pada komitmen kami. Komitmen ini tidak bisa berjalan mulus kalau tanpa bantuan Tuhan. Maka sejak dari 2014, setiap hari misa harian, setiap hari Minggu, umat itu selalu mendoakan doa untuk pembangunan gereja. Dan itu hemat saya itu menjadi kekuatan yang sangat besar yang memotivasi kami, yang mendorong kami untuk terus memberi. Kami punya moto sebagaimana yang ada dalam undangan pentabisan ini, korbanku untuk gerejaku. Kami mencoba untuk memotivasi umat, kalau kita mau untuk membangun, kalau kita mau juga untuk memberi, kita mau berkorban, karena gereja itu bukan siapa-siapa, tapi kita sendiri, maka pasti akan tercapai. Rasa saya sungguh gembira dan bahagia, karena Tuhan Maha Besar telah menunjukkan karya agungnya pada kami umat paroki Haluan yang kondisi ekonominya sangat kurang. Sebagian terbesar umat paroki Haluan itu ekonominya ini, tapi Tuhan telah berkenan menunjukkan keagungan dan memberi kami kesempatan untuk bersama Tuhan membangun gerejanya begini. Dan hal yang patut kami syukuri itu kepercayaan yang sangat luar biasa dari CU Kasih Sejahtera. Karena lewat CU Kasih Sejahtera maka pentahapan pembangunan gereja bisa berjalan. Dan lewat kredit di CU Kasih Sejahtera, maka kami berusaha untuk menjalankan program kami, lalu kami akan mengangsur setiap tahun 2-3 tahun untuk kredit itu. Dan kami sekali lagi bersyukur karena CU itu sangat mempercayakan. Meskipun kami kredit 200-300 juta, tetapi belum sampai selesai, kami bisa mengajukan kredit lagi. Salah satu unsur kepercayaan dari kredit CU Kasih Sejahtera itu adalah kami tidak pernah tunggak. Setiap bulan sesuai yang ditentukan, pasti kami akan jalankan itu. Meskipun berat, tapi sampai saat ini kami bisa tetap menjalankan itu. Saya sungguh bangga luar biasa karena kami kerja 10 tahun. Kami menghasilkan gereja ini, tapi kami tidak sangka-sangka bahwa kami membangun seperti ini. Ini di luar kemampuan, ini hanya kebaikan Tuhan. Perasaan hari ini saya merasa terharu dan sangat bahagia ketika detik-detik pentabisan altar saya menggugurkan air mata, tanda bahwa gereja ini sudah resmi, dan disitulah saya menggugurkan air mata, tanda bahagia karena perjuangan kami selama 10 tahun bersama pastor paroki kami dan seluruh DPP, DKP, Ketua Lingkungan, Ketua KUB, kami telah bekerja sama dengan baik, sehingga pada hari ini merupakan hari puncak dari kebahagiaan kami telah berjuang bersama selama 10 tahun untuk membangun gereja tempat doa bagi semua umat beriman. Harapan ke depan itu mudah-mudahan kemandirian ini
terus digalakkan, karena kalau kita mau membangun gereja, kalau kita sendiri tidak siap, mungkin agak repot. Tetapi kalau kita sendiri siap, mau memberdayakan umat, meskipun semiskin apapun dia, tetapi jumlah umat yang begitu banyak bisa membantu untuk kita membangun. Harapan kami bahwa kehadiran gereja ini akan lebih semakin meningkatkan iman umat semakin bergairah untuk senantiasa memuji dan memuliakan Tuhan, karena Tuhan Allah pemberi segala-galanya. Harapan ke depan bagi saya untuk peningkatan mutu iman. Gereja fisik sudah mewah, bagus, perlu dipoles mutu iman yang lebih baik lagi agar semakin percaya kepada Tuhan Yesus dan Bunda Maria, sehingga ke depan paroki ini menjadi paroki yang mandiri, berdikari, dan berjuang bersama para imam dan seluruh umat Allah dalam paroki Santo Yohanes Permandi Haliwen. Dengan ditabiskannya gereja baru paroki Santo Yohanes Pembaptis Haliwen, dengan ini saya mengucapkan profesiat, semoga dengan pentabisan gereja baru ini umat semakin giat untuk membangun kerajaan Kristus di atas dunia ini. Ya, saya sebagai imam tua menyampaikan profesiat untuk Rumah Herman, Pastor Paroki Haliwen bersama umat Paroki Haliwen yang kerjasamanya luar biasa, membangun gereja yang luar biasa ini hari ini dihabiskan. Profesiat sekali lagi untuk Romo Paroki dan umat sekalian. Terima kasih. Saya Romo Haji Simone, Pastor Paroki Santo Martinus yang Setelur, mengucapkan profesiat kepada Romo Herman Hane bersama Dewan Paroki, Dewan Keuangan Paroki, dan seluruh umat Paroki Santo Yohanes Permandi Haliwen yang telah menyelesaikan pekerjaan yang besar dan berkat swadaya umat yang begitu besar telah berdiri sebuah gereja yang hari ini ditabiskan sekali lagi sosial untuk Pastor Paroki dan untuk seluruh umat semuanya yang